Shalom, selamat pagi sahabat Delima yang terkasih. Firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 15 Maret tahun 2023, diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Demikian firman Tuhan. Semua orang pasti punya pergumulan hidup masing-masing, pernah menghadapi masalah hidup, dan pergumulan itu tidak selalu sama. Apa yang kita pergumulkan tidak selalu sama dengan apa yang dipergumulkan oleh orang lain, yang walaupun banyak orang memoles hidupnya, bahkan menjaga dirinya agar tidak menghadapi persoalan hidup atau pergumulan hidup. Namun, pergumulan itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam setiap hidup orang yang percaya. Tak seorang pun bisa mengelaknya, tak seorang pun bisa menghindarinya. Pergumulan itu selalu menghampiri hidup kita. Bahkan Yesus pun tidak pernah mengajarkan kita untuk menghindari persoalan hidup, tetapi Yesus bahkan mengajarkan kita untuk menghadapi pergumulan hidup dengan kekuatan iman, dengan percaya kepada Dia yang mampu memberikan kita pertolongan. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan pergumulan itu yang harus kita terima daripada Tuhan. Maka orang yang mengalami masalah hidup tidaklah harus jatuh kepada keputusasaan, namun sebaliknya, kesusahan yang dialami akan semakin membentuk jati dirinya, membangun semangatnya, bahkan hidupnya berserah secara total kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, hidup kita harus benar-benar dibina oleh kekuatan firman Tuhan, supaya kita benar-benar bisa menunjukkan karakter hidup sebagaimana pengikut Kristus yang sesungguhnya. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita dalam hidup ini mengalami kesusahan, kita juga harus bisa menjadi peneguh bagi orang lain, bisa menjadi penguat, bahkan memotivasi orang lain untuk mampu menghadapi kesulitan yang dialaminya. Sebagaimana Paulus dalam ayat ini, Paulus yang dalam kesusahan, Paulus yang dalam suasana tertekan, bahkan sampai di penjara, dia bisa memberi motivasi bagi jemaat Filipi. Dia katakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Inilah doa yang benar-benar menguatkan dirinya, bahkan memberi juga penguatan bagi orang lain. Paulus di sini mengarahkan jemaat Filipi untuk mampu menunjukkan tindakan kasih, hidup yang semakin melimpah, hidup yang semakin baik, bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi lebih lagi dari segi kualitas iman. Mendoakan orang lain agar hidup dalam kasih sebagaimana yang diajarkan oleh hukum Taurat Tuhan dan juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tertulis dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Hukum yang utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang Yesus maksudkan adalah kasih yang sungguh-sungguh berbuat, kasih yang dibarengi dengan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Itulah kasih yang benar-benar memahami betapa Tuhan itu berperan dalam hidup kita, benar-benar mengenal Tuhan yang senantiasa berkarya dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kumandangkanlah doamu senantiasa kepada Tuhan, hidupilah kasih-Nya, jadilah berkat bagi orang lain. Amin.